Bolangers, ada banyak cara menangkap ikan yang ada di Indonesia. Paling seru sih kalau menangkap ikannya dilakukan beramai-ramai. Seperti yang ini nih. Tradisi ngeprok ikan di Subang. Di desa Cibulu, Subang, ada tradisi yang disebut ngeprok ikan di sungai. Ngeprok artinya menggiring ikan dengan memukul-mukul air sungai. Nah, karena bunyinya prok prok prok, makanya disebut ngeprok Bolangers. Semakin ramai yang ikutan ngeprok, semakin seru loh. Tua muda, ibu-ibu, dan bapak-bapak boleh ikutan. Ayo, pukul! Sebelum ngeprok dilakukan, bubu harus dipasang di bagian hulu sungai. Ikan sungai berenang melawan arus dari hilir ke hulu. Jadi, ikan yang ketakutan akan lari kocar-kacir menuju bubu. Kalau sudah masuk bubu, ikan terperangkap dan gak bisa keluar lagi deh. Nah, Bolangers, kalau yang menggiring sebanyak ini sih, dijamin ikan yang masuk bubu juga banyak deh. Tuh, bener kan? Rata-rata ikan yang masuk bubu, ikan-ikan kecil sejenis wader penghuni sungai berarus deras. Ikan-ikan hasil ngeprok ini akan dibagi-bagikan ke seluruh warga yang ikutan ngeprok. Gak masalah besar kecil jumlahnya ikan, yang penting kebersamaannya. Iya nggak, Bolangers? Gulung spot Aceh. Kalau di Subang menangkap ikannya dilakukan dengan cara dipukul-pukul, lain lagi di Aceh. Mencari ikannya dilakukan dengan cara menggulung spot. Spot adalah ganggang hijau yang banyak terdapat di Danau Lutawar, Aceh. Di dalam spot ini juga banyak bersembunyi ikan-ikan penghuni Danau Lutawar, karena ada banyak makanan yang disukai ikan. Nah, sesuai namanya Bolangers. Cara menangkap ikannya dengan menggulung spot ganggang hijaunya, sampai ikan-ikan yang bersembunyi di dalamnya ikut terbawa. Gimana? Unik tapi lumayan sulit nih. Ikan yang didapat gak begitu banyak ya, Bolangers. Jangan-jangan dia sudah kabur duluan sebelum kena gulungan kami. Membius ikan dengan borai di pantai. Di Sorong, Papua Barat juga ada tradisi menangkap ikan beramai-ramai yang seru. Bedanya yang ini dilakukan di pinggir laut menjelang air surut atau meti dan menggunakan biji buah lobong. Pohon lobong dalam bahasa Papua sering disebut keben Papua. Daunnya lebar seperti ketapang dan tumbuh di sekitar pantai. Pohon ini mempunyai buah yang unik karena bentuknya menyerupai bentuk lonceng. Nah, buah inilah yang dimanfaatkan untuk kegiatan borai atau membius ikan secara alami. Sambil bawa kayu, para penangkap ikan lalu berteriak-teriak, "Surutlah! Surutlah!" Uniknya, kegiatan borai ini nggak bisa dilakukan di sembarang pantai. Syaratnya, pantai harus berkarang dan mempunyai kolam, yaitu tempat yang masih digenangi air ketika laut sedang surut. Biasanya, ikan-ikan yang terlambat naik ketika laut surut akan berkumpul di kolam tersebut. Nah, setelah ini, baru deh borai bisa dilakukan. Parut biji buah lobong, lalu masukkan parutan buah lobongnya ke dalam air kolam. Untuk kolam sebesar ini, harus diborai dari beberapa penjuru biar borainya cepat bereaksi. Zat kimia yang terdapat pada kandungan buah lobong inilah yang bisa membius ikan-ikan di sini. Teknik borai ini tidak berbahaya ya, Bolangers. Aman untuk lingkungan dan tubuh kita saat memakan ikannya.
Nah, lihat ikannya sudah pada pingsan nih. Ternyata masih banyak cara ramah untuk mencari ikan tanpa merusak lingkungan ya Bolangers. Cintai laut kita ya. Sarilan membendung sungai. Bolangers, ada lagi nih cara unik menangkap ikan yang dilakukan masyarakat dataran tinggi Gayo. Caranya memanfaatkan aliran air sungai yang deras untuk menangkap ikan yang disebut sarilen. Nah, ini dia sarilennya. Masyarakat dataran tinggi Gayo sudah menggunakan cara sarilen secara turun-temurun loh. Ikan dijebak masuk ke perangkap yang dibuat dari bila-bila bambu yang dialiri air sungai. Biasanya sarilen dibuat saat awal musim kemarau saat air sungai susut. Aliran sungai harus dibendung supaya ikan tergiring masuk ke dalam jebakan. Biasanya, ikan yang terjebak adalah ikan jenis gegaring yang hendak kembali ke hilir sungai setelah bertelur. Heya! Heya! Ayo masuk! Tuh, kan? Ada saja ikan yang masuk jebakan Batman sarilen. Gak banyak, tapi cara ini juga termasuk ramah lingkungan loh. Teman, kami sedang menuju ke kebun buah caruluk. Kalian yang di rumah tahu nggak buah caruluk? Penasaran kan? Makanya ikut ngebolang bersama kami. Kalau soal memanjat pohon aren, mamangku ini jagonya. Hampir setiap hari, mamang pergi ke kebun untuk mengambil buah aren. Nah, bagi teman yang belum tahu, caruluk adalah bahasa kami orang Banten untuk menyebut buah aren. Oh iya teman, memotong buah caruluk bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memotong perlonjor atau pertandan sekaligus. Dalam satu lengan atau satu tandan, biasanya terdapat lebih dari 50 lonjor caruluk. Banyak banget ya teman. Ayo lang, kumaneh mawa ieu nya anu saeutik engke mamang anu mau loba nya. Ayo hai bebarengan. Sok. Tanggungan atau pikulan adalah alat yang biasa kami gunakan untuk mengangkut caruluk. Jangan sampai terkena getahnya ya. Gatelnya nggak tahan. Hehehe. Ini dia tempat biasa mamang merebus caruluk menjadi cangkaleng atau kolang-kaling. Sebelum direbus, buah caruluk harus dipisahkan dari tangkainya supaya lebih cepat matang saat merebusnya. Caruluk akan matang setelah direbus kurang dari 1,5 jam. Ciri buah caruluk yang sudah matang jika warna kulitnya sudah berubah menjadi coklat. Oh iya teman, sejak dulu kampungku sudah terkenal sebagai penghasil cangkaleng. Banyak pembeli dari luar daerah datang ke sini untuk mendapatkan cangkaleng kualitas super. Nah, ini nih hasilnya, cangkaleng atau kolang-kaling. Siapa yang mau? Ayo, datang ke kampungku. Teman, kami tinggal di Desa Cibarengkok, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Kampungku berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota kabupaten. Meski tidak terlalu jauh, tapi memerlukan waktu 3 jam lebih untuk sampai di sini. Karena banyak sekali jalan yang rusak yang harus kami lewati.
Untuk menghasilkan cangkaleng terbaik, salah satu rahasianya terletak saat proses pengolahan. Cangkaleng hasil rebusan harus dipipihkan dengan cara menggeprek atau dipukul satu persatu seperti ini. Cangkaleng yang sudah dipipihkan dan direndam lebih dari 5 hari, bentuknya terlihat lebih besar dan menarik. Cangkaleng memang harus direndam dan dicuci berulang kali, teman, supaya empuk dan tidak gatal. Nah, ini nih cangkaleng yang sudah siap diolah. Teman, ada banyak ragam olahan berbahan utama cangkaleng. Salah satunya adalah manisan cangkaleng. Bolang gulana gerebok ka dieu, ya caina geus ngagolak, rek diasupkeun ku bibi. Tungguan, Bi. Caranya dengan merebus cangkaleng bersama dengan gula pasir. Cara ini tidak hanya membuat cangkaleng menjadi lebih manis, tapi juga membuatnya tahan lama. Dari buku yang aku baca, sejak dulu gula menjadi salah satu bahan pengawet makanan. Sama dengan garam, gula mengandung hygroscopis atau kemampuan menyerap air, sehingga akan mematikan bakteri pada makanan. Proses penggulaan ini akan berakhir setelah air mengering. Awas panas, Kak. Pelan-pelan ya. Untuk proses pengeringan, kami biasa menjemurnya langsung di bawah terik sinar matahari. Supaya lebih cepat kering, sengaja kami susun berjarak seperti ini. Ulang yang tos sadayana ya gerak. Dapat itu yuk. Ayo. Angkat. Awas kalauran kada laku. Ayo. Manisan cangkaleng akan kering setelah dijemur lebih dari 2 hari. Nah, ini nih manisan cangkaleng kering yang bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Wah, ada tepung aci, gula merah, gula pasir, aneka buah segar, dan manisan cangkaleng. Bibi mengajak kami membuat bubur sair cangkaleng. Begini caranya. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu gula merah yang dihaluskan dan adonan bubur. Nah, kalau Kak Nia bertugas membantu Bibi menyiapkan adonan bubur sair. Caranya dengan melarutkan tepung aci dengan air panas. Kemudian diadon sampai kalis. Setelah itu dibuat bulatan dan diisi dengan gula merah. Untuk memastikan bubur sair matang merata, kami harus membuat bulatan sama besar. Wih, jadi mirip bakso mini ya, teman. Kami akan menambahkan potongan buah segar. Ada melon, buah naga, buah pir, dan pepaya. Ilang ya geus saeur tah gerak kadi itu gerak dikulup jeung teh Nia. Terakhir, bulatan mentah bubur sair akan kami rebus sampai matang. Dengan api yang stabil, bubur sair akan matang setelah direbus kurang lebih 15 menit. Tandanya jika bubur sair sudah mengapung. Seperti ini. Yuk Kak, kita angkat. Nah, ini dia teman. Buah bubur sair ala si Bolang. Manisan cangkaleng yang lembut berpadu dengan bubur sair yang legit. Selamat makan. Top banget deh. Ayo, cepat. Kita sudah terlambat nih. Awas, hati-hati kepleset ya. Teman, kami sedang menuju ke kampung sebelah. Ya, kalah deh. Teman, ini permainan khas kami anak Cibarengkok. Namanya kucing-kucingan. Begini cara permainannya. Dua pemain berperan menjadi kucing dan tikus.
Sedangkan pemain lainnya bertugas menjadi pagar pembatas. Aku kebagian menjadi kucing dan Rehan menjadi tikusnya. Selanjutnya, kucing harus berhasil menangkap tikus. Tapi nggak mudah teman, karena tikus bisa bersembunyi dengan masuk atau keluar pagar pembatas. Aku tidak boleh menyerah. Hop! Hore! Berhasil! Jalana iya kumaha nyasar we engke kumaha. Iya belah dia ya kebona ya. Eta. Oh eta. Oh gerak dia. Ini nih, kebun trubuk milik Bibi. Sudah banyak yang bisa dipetik. Trubuk atau tiwu endok hanya dipanen setahun sekali dengan waktu panen yang tidak sama. Tanaman mirip tebu ini bisa dipetik jika sudah berumur minimal 5 bulan. Tandanya jika sudah menetes, yaitu sebutan kami untuk menyebut batang trubuk yang sudah berisi. Nah, seperti ini nih. Jika diperhatikan, trubuk mentes memiliki tangkai daun yang berjarak minimal 1 jengkal. Berbeda dengan trubuk muda yang lebih rapat. Lang, geus jeung loba lang sakieu ge ayo mending geura uwi geura masak ayo. Ayo. Ayo sadana ayo geura uwi ayo. Geus cukup yuk. Teman, ada banyak olahan makanan yang bisa dibuat dari bahan trubuk. Nah, kali ini Bibi mau buat buras isi trubuk. Yuk lihat cara membuatnya. Sebelumnya trubuk harus dikupas dan diambil isinya. Begini caranya. Selain trubuk, siapkan bumbu seperti cabai, bawang, dan kemiri. Semua bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Setelah semua bahan siap, selanjutnya trubuk dimasak dengan cara disangrai bersama bumbu halus. Diamkan sampai mengeluarkan aroma sedap. Masakan ini nanti akan kami isikan ke dalam buras untuk dikukus. Sengit. Hayang mana? Hayang. Hayang ke heula. Bolang bantuan Tenia kadi di ditu tuh. Itu kan pangukurkeun Tenia bantuan nyian buras. Bangun be. Yuk Kak, aku bantu ya. Teman, buras dibuat dari bahan beras yang dimasak bersama dengan santan kelapa. Biar menarik, aku dan Kak Nia akan menambahkan pewarna alami. Warna hijau aku buat dari bahan daun pandan yang dihancurkan sampai mengeluarkan cairan. Sedangkan untuk warna kuning, Kak Nia membuatnya dari bahan kunyit atau kunir. Bibi bilang, selain menjadi bahan alami pewarna makanan, kunir sekaligus akan memberikan aroma sedap pada masakan. Buras identik dengan rasa yang gurih. Semakin banyak dan kental santan kelapanya, rasa burasnya akan semakin gurih dan nikmat. Ayo lang geus ieu mending geura bawa ka ditu urang geura olahkeun. Ayo teh. Ayo bawa tanah ayo. Buras dimasak dengan cara merebus beras bersama dengan santan kelapa. Jangan lupa tambahkan pewarnanya ya Kak. Sama seperti cara memasak dodol dan jenang, buras harus diaduk terus sampai matang. Dengan api besar dan stabil, buras akan matang setelah direbus lebih dari 30 menit. Tandanya kalau air santan semakin habis. Meskipun butiran berasnya masih agak keras, buras sudah bisa diangkat. Selanjutnya, kami akan membungkusnya dengan daun pisang dan menambahkan tumis trubuknya. Gampang kan? Terakhir, buras harus dikukus. Ada 2 alat kukus yang biasa kami gunakan, yaitu seeng dan panci kukus. Keduanya punya fungsi yang sama, tapi bentuk yang berbeda. Kalau teman di rumah, lebih pilih yang mana? Aku sih pilih dua-duanya. Nah,
Ini dia teman, buras trubuk, salah satu olahan makanan tradisional dari kampungku. Teman, ini adalah salah satu tradisi warga desaku. Kami menyebutnya Rasul Kampung. Acara ini sebagai wujud kebersamaan warga dengan mengucap syukur dan doa bersama. Sok, mangga Pak, di armaman ya. Bukanan. Hatur nuhun. Selamat makan. Ayo, Paman, silahkan dicobain kue buatan kami. Ada buras terubuk dan kue cauka jepi.